Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun teman-teman berada, tentunya di rumah. Hari ini ada yang beda karena hari ini akan ada teman kita, sahabat kita yang akan menyapa teman-teman. Nah, apa sih? Siapa sih? Nah, nanti kita akan simak ya teman-teman. Jangan kemana-mana. مدينة 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 النبي مدينة 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 النبي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Harinya cerah di hari Jumat Mubarak, insyaallah. Jangan lupa ya, siapkan infaknya, terus siapkan baca Al-Kahfinya, siapkan ibadah terbaiknya, karena sebentar lagi, berapa hari lagi ya? Kira-kira teman-teman tahu nggak? Harinya tinggal seminggu lagi kalau nggak salah ya. Kita akan berjumpa dengan Ramadan, Masya Allah. Nah, hari ini, Masya Allah, Pak Tata dan teman-teman yang lainnya izin mau kasih informasi. Nah, jadi nanti teman-teman adik-adik boleh mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat ini. Bisa jadi teman-teman kangen sama mereka, dan bisa jadi teman-teman kangen sama suaranya. Nanti ada suara-suara dari kakak-kakaknya ya, misalkan nanti ya, insya Allah. Teman-teman masih merasakan mungkin ya teman-teman di rumah, kapan nih sekolah, kapan nih, dan hari ini terasanya tambah berat gitu ya, semakin liburnya panjang, bukan libur maksudnya ya, semakin sekolah nggak sekolah, terus sekolahnya tutup dan kita harus belajar di rumah, itu semakin berat ya ternyata, semakin sulit ya ternyata. Tapi jangan sampai kita berpikiran seperti itu teman-teman, karena ketika kita semakin sulit, itu pahalanya semakin gede loh ya. Jadi semakin kita disulit terus, tapi kita dipaksakan semangat, dan itu insya Allah pahalanya tambah gede. Bayangin kalau kalian mau dikasih uang, kira-kira kalian mau pilih uangnya 1.000 atau 100.000? Oke, kalau kalian mau pilih 100.000, nanti ada syarat. Misalkan yang pertama, kalian dapat uang 1.000, itu syaratnya kalian bantu sapu-sapu misalkan. Nah, kalau yang 100.000, kalian syaratnya harus bersihin seluruh rumah. Kira-kira kalian akan siap nggak bersihin seluruh rumah itu? Iya, pasti siap, karena ya hadiahnya itu 100.000. Kalau misalkan hadiahnya itu cuma 1.000, males. Nah, ini nih, pahala dari Allah itu lebih gede ketika kita beres-beres rumah. Tadi kan pengen 100.000. Nah, sekarang juga kalau kita semangat dikala kita bosen, dikala kita males, itu nanti pahalanya pasti lebih gede dari Allah ya, Masya Allah. Nah teman-teman, untuk itu nanti tolong dengarkan yang pertama nih. Pak Tata kasih bocoran, dan gak usah kasih bocoran deh, karena udah ada tuh di posternya, ada tuh di iklannya ya. Yang pertama nanti akan ada sahabat Ammar. Nah, sahabat Ammar, Mubarak Syafroni. Nah, siapa dia? Ya iyalah, dia itu kakak kita ya, teman-teman kita di sekolah. Nanti ada Aam yang akan membacakan berita, dan selanjutnya itu akan ada eh, Muhammad Ziyad Fahri. Nah, siapa sih Ziyad itu? Nah, nanti ada kakak Aji. Nah, nanti ada sahabat Aji yang akan bacain dongeng. Dongengnya tentang apa ya? Nanti dengerin teman-teman ya, sekilas tentang hari ini. Tolong didengarkan ya teman-teman. Nanti untuk itu, jika perlu untuk dicatat misalkan, silakan catat, atau mau diceritain lagi, boleh diceritain lagi ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih dari Pak Tata. Lanjut aja nih
kita langsung ke sahabat Aman. Assalamualaikum pendengar. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Tata. Saya Amar Mubarok Syaroni, kelas 4. Saya ingin menyampaikan update COVID-19 di Indonesia ini ya. Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang membuat jumlah pasien COVID-19 kembali bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Kamis 16 April 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat terjadi penambahan 380 kasus COVID-19 di tanah air. Kasus baru itu menyebabkan total ada 5.516 kasus COVID-19 di tanah air sejak kasus ini muncul pada 2 Maret 2020. Hal ini diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB pada Kamis sore. Konfirmasi positif coronavirus atau COVID-19 pemeriksaan PCR menjadi 5.516 orang, ujar Ahmad Yuryanto. Dalam periode yang sama, menurut Yuri, terjadi penambahan 102 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Penambahan itu menyebabkan jumlah total pasien yang dinyatakan sembuh dengan negatif virus corona berdasarkan 2 kali pemeriksaan ada 548 orang. Namun Yuryanto menyatakan masih ada kabar duka dengan penambahan 27 pasien COVID-19 di Indonesia yang meninggal dunia. Meninggal bertambah 27 orang sehingga total menjadi 496 orang, ujar Ahmad Yuryanto. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kepada kalian ya teman-teman. Stay at home ya. Nah, itu dia tadi tentang COVID-19 katanya. Bahwa Indonesia itu sekarang makin menambah dan menambah. Aduh, gimana ya? Kira-kira ketika kita merasakan bahwa Indonesia itu kok semakin hari semakin bertambah yang kena COVID-nya. Mungkin itu bisa jadi karena kita kurang disiplin, teman-teman, ya. Kita kurang disiplin, kita kurang jaga jarak, kurang mau untuk diam di rumah. Kebanyakan kita ini, ya, kita ini ataupun orang-orang lain itu sering males kalau diam di rumah. Nah, jadi pengennya tuh keluar keluyuran. Nah, itu tuh akibatnya ketika kita tidak mentaati peraturan. Apalagi di Amerika, teman-teman. Di Amerika itu yang meninggal sekarang sudah hampir 20.000. Bayangkan 25.000. Sekarang tingkat Amerika itu lebih atas dari Cina. Jadi dulu itu kan Cina ya. Dulu itu Cina, sekarang Amerika yang tertingginya itu, yang penyebaran COVID-19 ini, yang kena corona ini hampir 25.000 di Amerika. Nah, apa sih sebabnya? Karena mereka nggak disiplin, teman-teman. Mereka itu senangnya keluar, senangnya ngobrol, senangnya main di kafe-kafe misalkan gitu ya, sering ke mall. Nah, itu nggak sadar ternyata di situ itu bahayanya. Nah, setidaknya ketika kita keluar rumah, kita harus persiapkan pertama, siapin alat-alat kayak hand sanitizer, kayak gitu ya. Hand sanitizer, oke. Apa hand sanitizer? Tahu lah ya, yang suka disemprotin ke tangan itu bentuknya alkohol. Nanti itu akan membantu untuk kita aman, ya, safety. Ya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih aman, itu silakan pakai sarung tangan untuk tangan ya, misalkan pakai sarung tangan. Nah, yang selanjutnya itu upayakan untuk selalu pakai masker. Jadi jangan malas pakai masker. Pak Tata sendiri kadang suka males loh ya kalau misalkan pakai masker, karena masker itu membuat kita
tidak enak nafasnya. Jadi nggak kerasa tuh nafas dari luarnya, nggak kerasa tuh napas segarnya, udara segarnya. Iya sih, tapi untuk hari ini kita harus turutin apa yang diserukan oleh pemerintah. Harus pakai masker ketika keluar rumah. Jadi mengurangi, walaupun memang corona itu tidak menularnya lewat masker tuh, maksudnya tidak menularnya lewat udara teman-teman, ya, bukan pakai masker, bukan lewat masker ya, lewat udara teman-teman. Jadi kalau misalkan corona itu kata WHO itu tidak menular lewat udara. Nah, tapi bahayanya ketika kita dekat dengan orang, nanti ada orang yang bersin, haci. Nah, tuh bersinnya itu sampai nempel ke muka kita atau sampai nempel ke salah satu anggota tubuh kita, langsung kita nempelin misalkan ke tangan kita ke wajah kita nggak sengaja. Tapi kalau pakai masker itu akan tertutupi ya. Itu teman-temannya. Nah, cukup tuh dari Aam, Masya Allah. Terima kasih ya sahabat Amar. Nanti ada lagi nih sahabat satu lagi yang akan mendongeng. Wow, Masya Allah. Nanti akan dongeng tentang apa ya? Kita simak aja langsung. Silakan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyad Muhammad Fahri, kelas 4. Saya akan membacakan dongeng yang berjudul Si Kabayan. Pada zaman dahulu ada seorang laki-laki di tanah Pasundan yang namanya Si Kabayan. Ia lelaki pemalas tetapi banyak akal. Si Kabayan telah beristri yang namanya Nyi Iteng. Pada satu hari, Si Kabayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput di sawah. Si Kabayan melakukan dengan malus-malusan. Setibanya di sawah, ia tidak segera mengambil siput-siput sawah, melainkan hanya duduk di pematang sawah. Lama ditunggu tidak kembali, mertua Kabayan menyusul ke sawah. Kabayan, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah? Abah, aku takut turun ke sawah karena sawah ini sangat dalam. Lihatlah, Bah, begitu dalam sawah ini, hingga langit pun terlihat di dalam, jawab Si Kabayan. Mertuanya, Si Kabayan menjadi geram. Didorongnya tubuh Si Kabayan hingga jatuh ke sawah. Si Kabayan hanya tersenyum-senyum sendiri seolah tidak bersalah. Ternyata sawah ini dangkal ya, Bah. Katanya dengan senyum menyebalkan. Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah yang banyak di sawah itu. Sekian dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman. Tadi dongengnya itu lucu ya. Ternyata dongengnya tentang Si Kabayan. Si Kabayan itu dongeng tentang orang-orang di Sunda ya. Tentang orang Sunda yang kelakuannya itu malas, Kabayan itu. Jadi sering gak mau disuruh tuh. Jadi sering banyak alasannya. Nah, jangan sampai kita kayak Kabayan. Tapi Kabayan itu malasnya itu suka bikin ketawa, suka bikin orang-orang tuh bingung ketawa. Nah, jadi kayak gitu ya. Untuk itu teman-teman, hari ini terima kasih sudah mendengarkan. Tadi ada sahabat Ama dan terakhir ada sahabat Ziyad. Sekian dari kami, dari Patata, dari sahabat Ama, dari sahabat Ziyad. Semangat terus belajarnya di rumah dan semoga terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah angkat
virus atau wabah ini segera mungkin agar kita bisa kembali sekolah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada lagu dari Kakak Tompi ya yang berjudulnya Naik Delman. Semoga bisa menemani siang teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai delman baik jalannya. Duduk, sekaduduk, sekaduduk, padam. Duduk, sekaduduk, suara sepatu kuda. Duduk, sekaduduk, sekaduduk, padam. Duduk, sekaduduk, suara sepatu kuda.